Penasaran, akhirnya Nyonya Kinan menanyakan soal tanda berwarna kecoklatan di bawah telinga Zara. Ternyata kamu memiliki tanda lahir Yara? Tanya Nyonya Kinan yang mulai sok akrab. Iya Nyonya, kata kedua orang tuaku ini adalah tanda lahirku, dan kata mendiang umiku, kalau tanda lahir yang aku punya ini, jarang sekali orang yang memilikinya, ada yang bilang faktor keturunan. Imbuhnya sambil menatap serius Nyonya Kinan. Nyonya Jelita yang menyaksikannya langsung, ia malah mengerutkan kedua alisnya. Tunggu sebentar Zara, kok tanda lahirmu begitu mirip dengan tanda lahirnya mendiang Naura, posisinya pun sama persis, wah, kok bisa kebetulan seperti ini ya? Balasnya menatap heran. Nyonya Kinan sendiri sempat beranggapan jika Zara adalah putri bungsunya yang telah hilang, namun ia harus memastikannya kembali, takutnya ini hanyalah sebuah kebetulan semata. Akhirnya Nyonya Kinan memiliki suatu rencana, yakni mencoba mendekati keluarga Shailendra terutama Zara, ia akan mencari tahu tentang asal-usulnya Zara kepada Komisaris Wira. Jelita, kapan-kapan kau ajak aku makan malam di rumahmu, perasaan dari dulu kau cuma janji saja, sampai suamimu meninggalkan dirimu pun kau belum bisa menepati janjimu itu. Pintanya cukup pintar. Nyonya Jelita malah tertawa terbahak-bahak atas permintaan dari Nyonya Kinan. Maafkan aku Kinan, waktu itu aku sempat memiliki rasa cemburu karena kau dulunya adalah mantan kekasih suamiku, dan aku selalu mencurigaimu telah memiliki hubungan spesial dengan mendiang suamiku, dan nyatanya aku malu sendiri karena aku tidak memiliki bukti atas perselingkuhanmu dengan mendiang suamiku, tapi itu semua sudah berlalu, tolong maafkan aku Kinan, aku waktu itu tidak bisa mengontrol emosiku. Ucapnya merasa sungkan. Kemudian Nyonya Kinan mendekat ke arah Nyonya Jelita. Sudahlah Jelita, jangan kau bahas lagi masalah itu, aku sudah melupakannya, yang jelas saat ini kita tetap bahagia meskipun pendamping kita sudah pergi lebih dulu, tinggal nanti kita menunggu waktu untuk segera menyusul mereka. Jawabnya cukup membuat Nyonya Jelita merasa sedih, karena ia teringat akan mendiang suaminya yang sangat dicintainya, begitupun dengan Nyonya Kinan, ia telah kehilangan separuh jiwanya. Hari ini akhirnya Zara sudah diperbolehkan untuk pulang, Saga dan juga anak-anak menyambut bahagia kepulangannya. Setibanya di kediaman Shailendra, Zara langsung memeluk kedua putrinya, yakni Akila dan juga Maura, mereka bertiga sampai menangis penuh haru. Bunda, aku kangen banget, seminggu tidak bertemu rasanya seperti 1 tahun. Ucap Akila merajuk. Kemudian Maura pun mengatakan hal yang sama. Bun, pokoknya besok-besok, Bunda gak boleh kemana-mana lagi, cukup di rumah saja bersama kita, iya kan lah? Iya Bun, Lala gak mau sampai Bunda kenapa-kenapa lagi. Sahutnya menimpali. Nanti kalau Bunda sering masuk rumah sakit, bagaimana bisa kita segera mempunyai adik bayi? Celetuk Maura asal ceplos. Seketika raut wajah Zara dan Saga bersemu merah, keduanya malah kembali teringat peristiwa malam naas itu. Sudah-sudah, kalian tidak usah membahas hal itu lagi, kasihan kan Bunda Zara baru saja sembuh. Ujar Saga mencoba menghindari pertanyaan putrinya. Sedangkan Nyonya Jelita malah tersenyum puas, bahkan tadinya sampai ingin tertawa, namun keburu ia urungkan. Karena Zara sangat merindukan kedua putrinya, ia lebih memilih untuk duduk di taman belakang sambil menikmati berbagai jenis bunga yang sangat indah dan juga cantik, apalagi bunga anggrek putih yang bermekaran di sekitar taman, membuat mata seolah enggan untuk tidak menatapnya. Saga pun tidak pernah putus memandangi Zara dari balik jendela balkon belakang. Zara Hafizah, sekarang namamu sudah terukir di dalam hatiku, semoga kau bisa secepatnya membalas perasaanku, aku akan selalu menunggumu sampai kapanpun. Batinnya mulai menggebu. Setelah puas bermain di taman bersama kedua putrinya, kini Zara memutuskan untuk beristirahat di kamarnya, hari ini Saga memutuskan untuk tidak masuk bekerja,
suatu hal yang sangat langka karena seorang Saga Mahendra si pria gila kerja, tidak datang ke perusahaan di saat jam kantor. Kini Saga menuntun Zara naik ke lantai 2, awalnya Zara menolak tapi Saga terus memaksanya, daripada nanti tubuhnya digendong sampai kamar, akan lebih memalukan lagi. Selamat beristirahat ya menantuku, jangan banyak beraktivitas, kalau kau perlu apa-apa tinggal bilang kepada Art di rumah ini. Ujar sang ibu mertua yang sangat menyayangi menantunya. Zara pun mengangguk patuh, dan mengucapkan banyak terima kasih. Setibanya di dalam kamar, Zara meminta sesuatu kepada suaminya. Mas, apakah kamar di sebelah sudah diperbaiki pintunya? Tanyanya sambil tertunduk, entah kenapa semenjak kejadian malam naas itu, Zara serasa kaku berbicara dengan suaminya sendiri. Untuk apa kau menanyakan kamar di sebelah? Kamarmu sekarang adalah di sini, dan ini sudah menjadi kamar tidur kita. Apakah kau sudah lupa di dalam surat perjanjian yang pernah kita tanda tangani, jika di antara kita sudah melakukan hubungan? Stop, potong Zara. Tidak usah dilanjutkan Mas, aku sudah tahu, lantas apa surat perjanjian itu masih berlaku setelah kamu robek? Tanyanya dengan dahi mengkerut. Tergantung. Jawabnya dengan sengaja. Maksudnya? Tanya Zara bingung. Sudahlah, tidak usah kau bahas lagi, jika kau tidak nyaman tidur satu ranjang bersamaku, aku akan tidur di kursi sofa, dan aku tidak akan pernah menyentuhmu lagi, jadi kau tidak usah takut. Perkataan yang Saga lontarkan kepada istrinya membuatnya merasa cukup lega, setidaknya dirinya bisa sedikit menghilangkan rasa trauma di malam naas itu. Malam semakin larut dan benar saja jika Saga saat ini telah tidur di kursi sofa, Zara hanya bisa melihat punggung suaminya yang sepertinya sudah tertidur pulas. Sekilas Zara melihat tubuh suaminya menggigil, hingga akhirnya Zara berinisiatif untuk memberikan selimut padanya. Zara mencoba mendekat ke arah kursi sofa, dan tubuh suaminya malah semakin menggigil. Mas, kamu kenapa? Tanyanya khawatir. Aku tidak apa-apa, boleh kau ambilkan selimut untukku? Pintanya tanpa menoleh dan masih dengan posisi membelakangi Zara. Akhirnya Zara menyelimuti tubuh suaminya yang menggigil tanpa adanya kontak fisik. Lalu Zara kembali naik ke atas tempat tidurnya. Zara mencoba untuk memejamkan kedua bola matanya kembali, namun entah kenapa ia tidak bisa, dan netranya kembali beralih ke arah suaminya yang terlihat masih menggigil. Kali ini Zara bingung harus berbuat apa, ada rasa takut serta trauma jika sampai berdekatan dengan suaminya. Alhasil Zara tidak mau disebut sebagai istri yang kejam, ia pun beranjak kembali dari atas tempat tidurnya namun kali ini posisi tubuhnya malah bolak-balik tidak jelas seperti orang yang sedang kebingungan. Lalu netranya kembali ke arah suaminya. Ayo Zara, kau tidak boleh bersikap acuh pada suamimu sendiri, kau jangan ingat keburukannya tapi ingatlah semua kebaikannya terhadap Akila dan juga dirimu. Batinnya mulai tersadar. Akhirnya Zara mendekat, ia duduk di samping suaminya, dilihatnya sekitar pelipis serta lehernya yang dipenuhi dengan keringat, Zara pun semakin cemas dibuatnya, hingga akhirnya ia menyentuh dahi suaminya dengan punggung tangannya. Astagfirullah, kamu demam Mas. Ucapnya sampai terkejut.